Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS kelompok 1 gelombang 2 angkatan 5 yang beranggotakan Yunugrahini, lalu ada Cece Pruhiana dan Rani Dwi Marianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang mind mapping implementasi Wall of Government di era transformasi digital. Yuk kita simak penjelasannya. Whole of Government ialah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of Government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Dalam penerapannya, Whole of Government dilakukan dalam lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa merupakan kebutuhan masyarakat. Disinilah betapa pentingnya peran pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada Wall of Government di Kabupaten Bekasi, yaitu yang pertama ada absen Bisma. Absen online untuk para PNS di lingkungan Kabupaten Bekasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat edaran nomor 800/1179 Sekre Dinas 2020 tentang pemberlakuan absensi kehadiran menggunakan aplikasi Bisma. Yang kedua ada aplikasi Forkopimda Kabupaten Bekasi antara lain 1. ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu tilang elektronik di Kabupaten Bekasi. Pada penerapan tilang elektronik tersebut, satu kamera pengawas sudah terpasang di Simpang Sentra Gosir Cikarang atau SGC. Kamera LTLE itu dilengkapi teknologi intelijensi video analitik yang dapat melakukan monitoring secara detail dan otomatis. Kamera tersebut merekam pelanggaran lalu lintas kendaraan yang menuju ke Kabupaten Karawang. Yang kedua ada SIPMAS atau Sistem Aplikasi Babin Kamtipmas, yaitu sistem tentang pembaharuan kasus. Yang kedua ada VIVO, yaitu Sistem Antrian Elektronik untuk SIM. Prosesnya memudahkan untuk membuat SIM, layanan pembuatan SIM yang nyaman, teratur, tertib, transparan, dan bebas pungli. Jumlah pemohon SIM yang hadir, pemohon yang lulus atau tidak, serta jumlah PNPB akan diketahui secara langsung. Semua data terkoneksi dengan pelayanan terpadu. Lalu yang keempat ada Bunga dan call center 112 Diskomfinfo Kabupaten Bekasi, yaitu layanan aspirasi pengaduan masyarakat secara daring yang dapat diakses melalui website dan telepon seluler. Layanan ini untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada pemerintahan daerah, seperti menyampaikan pengaduan dalam kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran, bencana alam, kerusuhan, emergensi kesehatan, kecelakaan, dan gangguan keamanan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Elektronik atau disingkat dengan SPPTE merupakan suatu inovasi sistem dengan mengembangkan dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan. Kemudian selanjutnya, Super PD, sinergitas ketercapaian pembangunan daerah, merupakan konsep dengan pendekatan Wall of Government yang sinergis Kajari Kabupaten Bekasi dengan mengedepankan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan. Ketiga, sistem pengendalian menara telekomunikasi. Keempat, showroom. Showroom sebagai pusat produksi dan penyebaran informasi melalui website, radio streaming, Wibawa Mukti, Digital Signature System atau DSS, Videotron, dan media sosial yang menyajikan informasi akurat dan positif sehingga dapat menangkal berita-berita hoax yang sering meresahkan. Yang kelima, e-government. Implementasi Electronic Government (eGov) menganjurkan menggunakan IT di instansi masing-masing pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih komprehensif dan terintegrasi. Tujuan pemanfaatan IT
dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengolahan informasi kepegawaian sehingga dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih sempurna, transparan, dan akuntabel. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian merupakan bentuk kebijakan pemerintahan tentang implementasi e-government. Banyak manfaat yang dapat diambil dari sistem informasi tersebut. Kemudahan dan kecepatan salah satu manfaatnya. Sistem pelayanan ini dapat mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian agar pelayanan kepegawaian menjadi prima dan cepat. Sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.